Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wujud. Wujud artinya apa, Bang? Wujud itu dalam bahasa Arab artinya ada. Dimana kata ada berasal dari 3 huruf awal nama panggilan masing-masing anggota kelompok kami yang terdiri dari Pertama ada Muhammad Atar Khairi Zafran dengan NIM 19241157 biasa dipanggil Atar. Lalu ada saya, Dias Hafidz, dengan NIM 19241041 yang biasa dipanggil Dias. Dan saya adalah Muhammad Arya Dwi Anggara dengan NIM 19241012 dan biasa dipanggil Arya. Video ini kami buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Fundamental Data Analysis, di mana para mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok beranggotakan 3 orang Dan mencari dataset dan kemudian diolah menjadi informasi yang berguna untuk instansi yang membutuhkan. dan untuk judul presentasi yang kami ambil adalah prediksi tingkat kecanduan smartphone pada remaja dengan menggunakan metode linear regresi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Bab 1, Business Understanding. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan smartphone di kalangan remaja telah meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Smartphone tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga hiburan, sosial media, game, dan aktivitas belajar. Namun, penggunaan berlebihan dapat menimbulkan perilaku kecanduan, seperti sulit lepas dari ponsel, menurunnya fokus belajar, gangguan tidur, hingga masalah sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kecanduan smartphone dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penggunaan, jumlah aplikasi media sosial, intensitas notifikasi, dan aktivitas online harian. Dengan perkembangan teknologi data, kini perilaku ini dapat dianalisis dan diprediksi secara kuantitatif. Lalu yang kedua, identifikasi permasalahan utama. Permasalahan utama yang akan dijawab melalui proyek data science ini adalah yang pertama, permasalahan pengukuran. Pihak sekolah atau orang tua seringkali kesulitan menentukan seberapa parah tingkat kecanduan seorang remaja secara objektif dan terukur. Yang kedua, permasalahan prediksi. Belum adanya model yang dapat memprediksi tingkat kecanduan remaja berdasarkan penggunaan smartphone sehari-hari mereka. Lalu yang ketiga, permasalahan aksi. Kurangnya identifikasi faktor pemicu paling signifikan. Misalnya, apakah gaming atau media sosial yang lebih berbahaya untuk merancang intervensi yang efektif. Kemudian ada tujuan project. Tujuan project ini ada 2. Yang pertama untuk tujuan bisnis dalam konteks sosial, yaitu menyediakan insight berbasis data bagi institusi pendidikan atau sekolah dan orang tua untuk merancang kurikulum dan atau program edukasi yang berfokus pada penggunaan smartphone yang sehat. Lalu, membantu konselor remaja memprioritaskan intervensi pada faktor-faktor perilaku yang paling berdampak besar terhadap tingkat kecanduan. Lalu untuk tujuan berikutnya, yakni tujuan data science atau tujuan teknis. Yang pertama, membangun regresi linear yang akurat untuk memprediksi variabel target addiction level. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menginterpretasikan koefisien regresi dari variabel fitur, misalnya daily usage hours, time on gaming, untuk menentukan bobot pengaruhnya terhadap kecanduan. Lalu kemudian ada solusi bisnis. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah model prediksi kecanduan smartphone pada remaja berbasis regresi linear sesuai pada judul proyek kami. Dengan model ini,
Pihak terkait dapat memasukkan data penggunaan smartphone seperti durasi harian, waktu gaming, dan lain-lain. Dan segera menerima skor prediksi tingkat kecanduan, memungkinkan intervensi dini dan terarah. Lalu ada asumsi dari proyek kami. Yang pertama, validitas data. Diasumsikan bahwa data yang dikumpulkan yakni data yang kami gunakan, dataset yang kami gunakan, teen phone addiction dataset adalah representatif dan akurat dalam merefleksikan pola penggunaan smartphone remaja di dunia nyata. Lalu yang kedua, linearitas hubungan. Diasumsikan terdapat hubungan linear yang cukup kuat antara variabel independen atau fitur penggunaan dan variabel dependent atau tingkat kecanduan. Sehingga model regresi linear cocok digunakan. Lalu yang ketiga, variabel kunci tercakup. Diasumsikan bahwa variabel yang ada dalam dataset sudah mencakup faktor-faktor kunci yang memengaruhi tingkat kecanduan smartphone. Lalu kemudian ada sumber daya dari proyek kami. Yang pertama, dataset yang kami gunakan, yakni dataset Teen Phone Addiction dataset.csv, berisi data penggunaan harian, jenis aktivitas, dan tingkat kecanduan yang sudah dinilai. Lalu untuk metode yang kami gunakan, sesuai judul dan sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, regresi linear menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka scikit-learn atau yang biasa kita dengar sklearn. Biasa kita lihat sklearn di bagian import library. Lalu untuk alat yang kami gunakan ada Jupyter Notebook, Google Colab, dan beberapa Python library yang nanti dijelaskan di tahap modeling. Lalu kemudian ada limitasi dari proyek kami. Yang pertama, generalisasi. Model hanya didasarkan pada data yang tersedia. Penerapannya pada populasi remaja dengan demografi atau budaya yang sangat berbeda mungkin memerlukan validasi ulang. Lalu yang kedua, kausalitas. Model regresi linear menunjukkan korelasi dan prediksi, bukan hubungan sebab akibat atau kausalitas yang pasti. Interpretasi harus tetap hati-hati. Lalu yang ketiga, metode. Proyek ini hanya berfokus pada metode regresi linear. Metode machine learning lain, misalnya klasifikasi atau model non-linear, tidak dieksploitasi. Jadi kita di proyek ini kita hanya fokus terhadap metode linear regresi. Lalu bab 2, data understanding. Dalam tahapan data understanding, kita mengambil dataset, yakni menggunakan komen pd.read_csv kurung kutip lokasi file. Kita menggunakan pd.read_csv karena tipe file yang kami gunakan, tipe file dataset yang kami gunakan itu berbentuk CSV, bukan XLS. Jadi kami menggunakan CSV. Lalu yang kami lakukan selanjutnya yakni menampilkan informasi detail tentang data frame menggunakan komen data.info buka kurung tutup kurung. Lalu kami mengecek apakah ada data yang kosong menggunakan komen print data is null .values.any kurung tutup kurung. Hasil yang didapat adalah false, yang berarti tidak ada data yang kosong. Seperti yang bisa teman-teman dan ibu dosen lihat, hasilnya tidak ada data yang kosong. Kemudian kami juga mengecek apakah ada data yang kosong per kolom menggunakan komen print data is null.sum. Lalu untuk tahapan data preparation akan dijelaskan oleh Atar. Oke, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu data preparation. Nah, di sini kami hanya mengambil beberapa data saja, yaitu int dan float. Komennya itu adalah data.select.type include int
float.copy. Nah, di sini kami hanya perlu dua data ini yang dibawakan, yaitu cuma int dan float. Tidak ada tipe data yang lain. Nah, jadi selama komen-komen berlangsung sampai visualisasi data, yang terbawa cuma dua data ini. Oke, berikutnya adalah menghapus kolom. Di sini kami menghapus kolom ID karena tidak terlalu diperlukan untuk kedepannya, dan tidak untuk mengurangi terlalu ramai juga ketika datanya lagi sedang diolah semacamnya, menggunakan komen yaitu numeric_df.drop kolom, nama kolomnya, dan di sini kebetulan kolomnya adalah ID, dan ada error ignore. Nah, error ignore ini sebagai untuk menghilangkan peringatan errornya. Jadi ketika komen ini dijalankan, ada banyak bar error, bisa lebih dari ratusan, itu muncul. Terus tanda buat eksekusi sebuah komen itu tidak terlihat, jadi ditandain sebagai error ignore untuk menghilangkan errornya. Nah, sebagai catatan, di sini tuh error ignore tuh hanya tidak memperlihatkan errornya saja, tapi errornya masih ada. Dia cuma tidak ditampilkan saja untuk enak dilihat, bersih, jadi langsung kelihatan komennya berjalan atau tidak. Oke. Berikutnya masuk ke bab 4, yaitu modeling. Library yang digunakan ini cukup banyak, dan salah satunya adalah Pandas. Pandas adalah library open source untuk bahasa pemrogram Python yang sangat populer untuk saat ini, yang sebagai manipulasi data, analisis, dan pemrosesan data. Nah, untuk mengambil Pandas ke dalam codingan itu cukup mudah. Untuk panggilnya cukup menggunakan import Pandas. Nah, habis import Pandas bisa diberi alias untuk mempersingkat untuk pemanggilannya, yaitu alias pd. Nah, Pandas ini digunakan untuk memanipulasi dan analisis data tabular dalam bentuk data frame. Ini adalah masuk ke sklearn. Yang keduanya adalah sklearn. Sklearn adalah library machine learning open source yang mendukung supervised learning dan unsupervised learning. Library ini juga menyediakan berbagai alat untuk menyesuaikan model, pre-processing data, pemilihan model, evaluasi model, dan banyak utilitas lainnya. Dan ini adalah library yang digunakan, yaitu ada train test split untuk dataset ke dalam data training dan testing, dan ada linear regression untuk penggunaan model linear regression, dan ada R2 score, mean square error untuk evaluasi model. Berikutnya adalah matplotlib. Matplotlib adalah library Python open source yang komprehensif yang digunakan untuk membuat visualisasi data statis, animasi, dan interaktif. Ini adalah pustaka plotting paling populer untuk Python dan banyak digunakan dalam ilmu data dan komputasi ilmiah. Oke. Ya, untuk memanggilnya itu cukup panjang, yaitu import matplotlib pyplot. Nah, di sini diberi alias plt agar mudah ketika dipanggilnya, sama kayak Pandas. Pandas disingkat menjadi pd, matplotlib disingkat menjadi plt. Library ini khusus untuk membuat visualisasi data grafik. Dalam matplotlib ini ada beberapa komen untuk membuat grafiknya itu, yaitu ada bar, plot, scatter, x-label, y-label, title, dan show. Nah, untuk memanggil komen itu aja harus membawa matplotlib. Kalau dibuat matplotlib.plot itu kan kepanjangan. Nah, jadinya diberi alias yang tadi yang bilang di aliasnya plt. Jadi ketika manggil ada plt show, plt plot, plt bar, plt scatter, plt title, dan sebagainya. Berikutnya adalah Seaborn. Seaborn adalah library visualisasi data Python yang berbasis pada matplotlib. Ini menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik statistik yang menarik dan informatif. Yang memanggilnya cukup mudah, yaitu tombol import Seaborn. Biasanya juga saya membeli tambahan untuk membeli aliasnya itu alias SNS. Library visualisasi data yang dibangun ini di atas matplotlib dan menyediakan termuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik. Seaborn juga masih menggunakan mesinnya dari matplotlib.
Oke, lanjut teman-teman. Di sebelumnya kita sudah menentukan model yang akan kita pilih dan library apa yang akan kita pakai gitu. Dan sekarang kita akan membuat data training. Nah, di sini tuh ada X dan Y gitu. Yang kita tentukan yang X itu semua kolom kecuali addiction level. Sementara yang Y itu hanya addiction level dan yang kolom-kolom yang lain tuh tidak dipakai gitu. Dan kita juga di sini memakai metode 80/20% data training dan data testingnya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk membuat dan melatih model kita menggunakan command. Model yaitu kita menggunakan linear regression ya, tentu saja. Dan model fit yang tadi kita buat. Oke, lanjut. Di sini ada prediksi dan evaluasi. Nah, untuk prediksi ini kita dapat R² di 0,7 gitu. Artinya di 0,7 itu sama dengan 70% dari data kita tuh akurat gitu. Dengan prediksi bahwa remaja tuh kecanduan dengan HP. Sedangkan MSE-nya ini atau mean square error kebalikan dari R² error-nya itu, R²-nya ya. Di sini kita dapat 0,6, artinya 60% data yang kita latih itu ternyata salah gitu. Kebalikan dari R²-nya. Oke, lanjut. Di sini ada pengaruh setiap fitur dalam model regresi linear gitu. Bisa kita lihat di sini ada tabel-tabel ya. Di sini tabelnya tuh yang sangat berkaitan dengan addiction level gitu. Yang paling atas itu sangat berkaitan, sementara yang paling bawah itu kebalikannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang daily usage hours, time on gaming, time on social media. Nah, tabel-tabel itu berkaitan dengan addiction levelnya gitu. Oke, next. Nah, di sini untuk membuat grafik kita ada komennya ya. Kalian bisa lihat sendiri kita menggunakan apa saja di sini. Oke, lanjut. Di sini ada grafik heatmap korelasi ya. Heatmap ini menunjukkan korelasi antara setiap fitur dengan addiction level gitu. Semakin merah warnanya, semakin tinggi korelasinya. Begitu pula sebaliknya, semakin biru, semakin negatif. Dari heatmap yang bisa kita lihat ini, ada daily usage hours, gaming, dan social media memiliki korelasi positif yang kuat terhadap tingkat kecanduan gitu. Ini tuh menunjukin bahwa fitur-fitur tersebut tuh layak digunakan dalam model karena memberikan informasi yang sangat relevan. Oke, lanjut. Yang sebelahnya itu sebelum sebelahnya kita melihat hubungan dengan target gitu. Heatmap juga membantu mengidentifikasi apakah ada fitur yang saling berkorelasi sangat tinggi satu sama lain. Jika dua fitur terlalu mirip, regression linear bisa menghasilkan koefisien yang tidak stabil. Pada dataset ini, ada beberapa hubungan antar fitur, tetapi tidak sampai menyebabkan multikolinearitas ekstrim. Jadi model masih cukup aman lah digunakan. Nah, yang di sebelah ini ada grafik aktual dan predicted. Nah, grafik ini tuh menunjukkan seberapa dekat prediksi model dengan nilai sebenarnya. Jika model akurat, titik-titik akan jatuh di sekitar garis diagonalnya. Di sini terlihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis tersebut, yang berarti prediksi model sudah mendekati nilai aktual atau sesuai dengan nilai R² kita, yang itu 0,7 tadi. Namun, sebaran yang agak menyebar juga selaras dengan MSE kita gitu yang sebesar 0,6. Nah, lanjut. Di sini ada grafik-grafik ya. Kita akan masukin 5 grafik. Itu tuh fitur yang paling berpengaruh. Grafik ini tuh membantu memastikan bahwa hubungan yang ditangkap model secara statistik juga terlihat secara visual. Yang pertama tuh ada grafik daily usage hour. Grafik pertama ini menunjukkan hubungan daily usage hour dengan addiction level. Terlihat pola naik yang jelas ya. Semakin lama durasi penggunaan harian, semakin tinggi juga kecanduan smartphone-nya. Dan yang di samping juga ada grafik time on gaming. Pada grafik time on gaming, pola peningkatan juga terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas gaming menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan kecanduan. Lanjut. Di sini ada grafik time on social media. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara waktu di media sosial dengan tingkat kecanduan. Trennya tuh naik secara konsisten gitu, sehingga sosial media termasuk faktor yang sangat signifikan. Lalu ada
di sini ada 2 fitur tambahan ya. Slide ini tuh menunjukkan hubungan fitur-fitur lain yang masih relevan, tapi pengaruhnya tidak sebesar 3 fitur utama tadi gitu. Tapi ini tetap penting untuk melihat pola kecanduan di berbagai sisi. Nah, bisa kita lihat juga hubungan apps use daily dengan addiction level gitu. Dengan addiction levelnya yang kecanduannya udah di level 10 dengan aplikasi yang digunakan per hari itu, maka semakin banyak banyak juga aplikasi yang digunakan gitu. Tapi ada juga yang apps use daily-nya di bawah 6 tapi addiction levelnya ada di 10. Dan di sini juga ada hubungan umur dengan addiction level. Buset, lihat ada yang umur 13 tahun tapi dia kecanduannya sudah di level 10. Bagaimana itu? Bagaimana bisa terjadi? Oke. Next, di evaluasi. Model regresi linear berhasil diterapkan untuk memprediksi tingkat kecanduan smartphone remaja. Model menunjukkan kinerja yang sangat baik gitu dengan nilai R-score sebesar 0,7 dan mean square error atau MSED sebesar 0,6. Faktor paling berpengaruh berdasarkan koefisiensi regresi yang positif dan tertinggi. Faktor yang paling kuat meningkatkan tingkat kecanduan atau addiction level secara berurutan adalah yang pertama daily usage hour, kedua time on gaming, ketiga time on social media. Lalu ada faktor paling mempengaruhi gitu, menguranginya ya. Beberapa faktor memiliki koefisien negatif yang mengindikasikan dapat mengurangi tingkat kecanduan. Dengan faktor yang paling berpengaruh negatif adalah screen time before bed. Namun hasil ini perlu ditinjau kembali karena screen time before bed umumnya diasosiasikan dengan peningkatan masalah. Lanjut, fokus intervensi. Program pencegahan kecanduan smartphone harus difokuskan pada pengelolaan durasi penggunaan harian, waktu untuk gaming, dan waktu media sosial. Mengingat ketiganya memiliki koefisiensi positif terbesar terhadap tingkat kecanduan gitu. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi model machine learning non-linear, misalnya seperti random forest atau XGBoost, untuk membandingkan akurasi prediksi atau melakukan analisis mendalam terhadap fitur-fitur yang menunjukkan koefisiensi negatif untuk memvalidasi hubungan dengan kecanduan. Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok Wujud mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.